Baik, kita mulai. Selamat siang semuanya. Siang, Apa kabar nih teman-teman semuanya? Selamat siang. baik. Baik, pada kali Baik, ini baik. kita akan mempresentasikan hasil kerja kita yang mata kuliah proyeksi peta tentang materi proyeksi Mercator. Izin saya screen dulu. Oke, Oke. sudah kelihatan? Belum, Masih loading. sudah, Ya sudah. udah. Oke. Oke, pada minggu ke-9 kita belajar tentang proyeksi Mercator. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan memperkenalkan dulu. Yang pertama ada Carla, Saya, saya Carlana Feoneda NIM. Dengan NIM. dengan NIM 3322511014. Oke, yang kedua ada Indri. Silakan. Perkenalkan nama saya Indriwati Panjaitan dengan NIM 3322511016. Oke, yang terakhir ada saya Kasvidatul Akmal dengan NIM 3322511025. Ini kurang kosongnya. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi yang pertama, perbandingan proyeksi Mercator dan transversi Mercator. Untuk soal dan jawaban nomor satu dan nomor 2 akan dijawab oleh Carla. Nah, Carla, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Soal yang pertama, bagaimana distori berubah dengan jarak dan meridian pusat pada masing-masing proyeksi? Jawabannya itu distori pada proyeksi peta bervariasi berdasarkan jenis proyeksi dan seberapa jauh jaraknya dari titik atau garis kontak proyeksi yang seringkali merupakan meridian pusat. Oke, untuk nomor duanya. Untuk nomor duanya, dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan? Misalnya untuk peta dunia, peta wilayah lokal, atau pemetaan kadastar. Jawabannya itu proyeksi Mercator terbaik untuk peta navigasi laut dan udara, peta dunia interaktif atau Google Maps level global. Alasannya arah arah atau azimut terjaga benar dan luas sangat terdistorsi di lintang tinggi. Baik, terima kasih Carla. Untuk soal yang ketiga akan dijawab oleh saya. Untuk soalnya, mengapa proyeksi transverse Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan? Jawabannya, proyeksi transverse Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan karena menjaga akurasi bentuk dan sudut di area yang sempit tersebut dengan meminimalkan distorsi. Oke, untuk selanjutnya yaitu materi tentang penerapan proyeksi UTM dan TM3 di Indonesia. Untuk soalnya, ntar kita eh, mengapa TM3 dan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti UTM? Jawabannya karena desain zonanya yang selebar 3 derajat bujur secara signifikan merupakan distorsi area dan jarak wilayah yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Oke, untuk soal yang kedua dan ketiga akan dijawab oleh Indri. Pada Indri? Oke, baik. Untuk di soal selanjutnya, itu apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertanahan? Jadi, keunggulan yang pertama itu ada akurasi tinggi, zona 3 derajat bujur meminimalkan distorsi jarak
luas, dan sudut yang krusial untuk pengukuran batas bidang tanah yang presisi secara hukum. Lalu untuk keunggulan kedua, konsistensi nasional, TM3 adalah standar resmi, memastikan data pertanahan dari berbagai daerah dapat diintegrasikan dengan mulus dalam sistem basis data nasional. Untuk keunggulan ketiga, optimal untuk skala besar, proyeksi ini dirancang khusus untuk aplikasi survei skala besar seperti kadaster, di mana kesalahan milimeter atau sentimeter sangat berarti. Oke, selanjutnya, Masuk ke tantangannya, yang pertama itu kerumitan zona. Jadi di sini tuh pengguna harus secara akurat mengidentifikasi dan menggunakan zona TM3 yang benar untuk lokasi tertentu. Untuk tantangan kedua, transisi data lama, data pertanahan yang dibuat menggunakan proyeksi lama, misalnya UTM atau proyeksi lokal, memerlukan proses transformasi koordinat yang cermat ke dalam sistem TM3 yang bisa memakan waktu dan rentan kesalahan jika tidak dilakukan dengan benar. Untuk tantangan ketiga itu perangkat lunak dan SDM. Di sini membutuhkan perangkat lunak GIS dan survei yang mendukung TM3 serta sumber daya manusia yang terlatih untuk mengoperasikan sistem ini secara efektif. oke untuk soal yang ketiga. Lanjut pertanyaan yang ketiga, bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk yang skala besar? Jadi jawabannya, zona 3 derajat itu membagi Indonesia menjadi zona-zona selebar 3 derajat bujur yang memastikan setiap titik di Indonesia lebih dekat ke pusat zonanya dibandingkan jika menggunakan proyeksi UTM 6 derajat. Lalu jarak ke meridian sentral, semakin dekat suatu area ke meridian sentral atau garis tengah zona, semakin kecil distorsi yang terjadi pada jarak, luas, dan sudut. Selanjutnya, aplikasi skala besar. Tingkat distorsi yang sangat rendah ini sangat penting untuk pemetaan skala besar kadaster, di mana akurasi pengukuran batas dan luas tanah diperlukan untuk tujuan hukum dan administrasi yang presisi. Oke, baik. Sudah, terima kasih semuanya. Oke, kita balik ke Zoom lagi. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kita. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin cukup sekian. Selamat siang. Selamat siang, Siap. terima kasih. Kasih Terima kasih. dadah.